Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel Aisyarah Nodiah Cahyani. Sekarang saya akan memberikan informasi mengenai homeschooling. Nah, kalian ada yang tahu nggak homeschooling itu apa? Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video percakapan atau wawancara saya bersama keluarga yang telah menyelenggarakan homeschooling bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya memilih mewawancarai seorang bunda yang telah menyelenggarakan homeschooling bagi anaknya. Beliau bernama Baik Cindy Yuniarti Mutmainnah, yang berusia 30 tahun dan berasal dari Denpasar, Bali. Untuk anaknya sendiri yaitu bernama Muhammad Ihsan Ar-Robani, berusia 6 tahun 11 bulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video percakapan wawancara saya melalui Zoom meeting bersama Bunda Cindy. Selamat menyaksikan. Bismillah. Bunda, kalau boleh tahu, Bunda sudah berapa lama sih menyelenggarakan homeschooling bagi putra-putri Bunda? Baru 1 semester ya. Anak saya itu umur 7 tahun, kelas 1 SD. Jadi dia baru berjalan 1 semester kemarin, ini sudah masuk semester 2. Oh iya, Alhamdulillah. Nah Bun, seperti apa sih homeschooling yang dilaksanakan oleh Bunda sekarang? Dan menurut Bunda, seperti apa sih homeschooling itu? Homeschooling itu pendidikan non formal ya. Jadi kalau formal ya pada umumnya lah anak datang ke sekolah ya, ada gurunya di sekolah, nanti pulang ya, dan itu terjadi dalam jangka waktu yang misalnya ritmenya udah karuan ya, sampai Sabtu sebenarnya terjadwal begitu ya. Nah kalau homeschooling itu kan dia belajar juga sebenarnya, tapi non formal ya, belajarnya ya di luar sekolah tadi. Ya bisa di rumah, di mana saja ya, lebih fleksibel kalau masalah tempat, tidak terikat ya. Nah tapi mungkin bedanya itu kalau saya lihat di kontrol ya. Kalau homeschooling itu dia mengandalkan orang tua. Kalau sekolah kan ada guru yang membantu orang tua untuk mengajarkan materi, mengevaluasi pendidikan anak-anak gitu ya, sejauh apa dia paham. Nah kalau homeschooling itu orang tua semua gitu yang melakukan, mulai dari menyiapkan materi ajar, mengajar, evaluasi, itu semua di bawah kontrol orang tua. Terus terang kalau homeschooling ini saya nggak semua handle sendiri ya, jadi bareng kerjakan sama suami, ada materi pelajaran juga yang ada gurunya begitu. Tapi kembali lagi kita yang kontrol, kayak misalnya dia hafalan Al-Quran sama membaca Al-Quran itu ada gurunya gitu ya. Tapi yang selain itu saya handle. Oh iya. Itu sih. Oh iya, Alhamdulillah ya Bun, berarti memang orang tua tuh memegang penuh ya Bun terselenggaranya homeschooling tersebut gitu. Nah Bun, untuk alasan Bunda menyelenggarakan homeschooling bagi putra-putri Bunda apa sih? Ada beberapa alasan ya, tetapi yang pertama mungkin kalau kita kembalikan ke tugas asalnya ya, sebenarnya kalau ibu itu kan dikatakan pendidikan pertamanya anak-anak ya kalau dalam Islam gitu ya. Nah sebisa mungkin sebenarnya kita benar-benar menyadari peran itu gitu. Kalau kita mampu lakukan ya kita lakukan gitu ya. Nah sehingga ini sebenarnya wujud aplikasi dari peran ibu gitu ya, keluarga sebagai tempat belajar anak begitu, yang paling nyaman, yang paling mengenal dan mengetahui dia tanpa menuntut dia atau membanding-bandingkan dia dengan yang lain begitu ya. Karena tidak ada ranking ya, walaupun memang sekolah sekarang sudah nggak ada juga ya, tetapi tuntutan untuk diperingkatkan gitu ya, ini yang lebih, ini yang kurang, itu mesti ada kalau bentuknya klasikal. Nah yang kedua, ini kan masa emasnya anak ya, jadi secara usia itu golden age gitu ya. Nah maka orang tua itu momen banget gitu ya untuk membentuk dia karakter-karakter dasar ya, akhlak gitu ya, kemudian akidahnya begitu ya, sebelum nanti SMP ya, usia SMP dia tuh menerima pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Jadi
momen juga gitu ya untuk menanamkan hal-hal yang baik ke mereka. Nah mungkin bertanya kenapa nggak ke sekolah? Sekolah kan juga bisa ya mengajar atau mungkin tadi memanfaatkan golden age-nya anak itu dengan mungkin sumber daya tenaga pengajar yang sudah tersertifikasi lah begitu ya dibandingkan dengan di rumah begitu ya. Nah saya sebenarnya homeschooling itu juga nggak ada rencana dari awal gitu, tapi karena memang awalnya mungkin kecemplungnya itu karena kecewa juga ya dengan sistem pendidikan sekarang. Khususnya itu nggak sinkron antara sistem di taman kanak-kanak sama TSD begitu ya. Mungkin nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi kalau di Denpasar itu memang masuk sekolah SD itu ada tesnya, khususnya itu sekolah-sekolah Islam, karena memang mungkin dari sisi yang mau masuk banyak, tempat terbatas begitu ya. Nah sementara kan ya itu tadi tesnya itu di luar kalau menurut saya ya anak usia segitu gitu kayak dia nggak pernah diajar membaca kalimat panjang gitu ya, baru ya merangkai bisa membaca gitu, kadang huruf yang diftong saja dia belum bisa ya, au ai atau yang ang an gitu ya, h gitu ya, masuk itu sudah membaca kalimat, ngajinya tesnya itu sudah membaca Al-Quran, hitungannya udah puluh-puluhan gitu ya. Sebenarnya bukan anak ini bodoh gitu, bukan, cuma belum waktunya aja begitu ya. Nah jadi antara tuntutan di TK sama di SD itu nggak sinkron gitu ya. Dan sudah nyoba juga masukin anak ini sekolah daftar SD formal ya sampai 2 kali, dan saya tidak mau dia kayak ada kecewa gitu ya di raut wajahnya, kok sekolah ini dia nggak lulus sekolah yang kedua lagi dia tidak lulus lagi, ya sudahlah. Akhirnya saya putuskan ya sudah belajarnya sama Umi aja di rumah gitu, sama saya aja di rumah gitu. Dan dia mau gitu ya, enggak ya enggak, karena memang belum kenal sekolah yang formal SD gitu ya, jadi dia nggak merasa aneh. Saya juga belajar di rumah gitu. Iya. Itu sih. Oh iya Bun. Nampaknya ya. Asal usulnya. Nah ya Bun. Nah untuk suka dukanya nih Bun, selama Bunda mendampingi putra putri Bunda homeschooling itu bagaimana Bun? Mulai dari sukanya dulu mungkin ya. Iya, sukanya itu banyak. Kita bisa menemukan hal-hal yang surprise begitu ya dari anak-anak kita yang mungkin kita nggak menduga dia bisa gitu, tapi ternyata bisa gitu ya. Itu hal yang menarik. Kemudian hal yang menarik lainnya itu bisa belajar sama-sama, itu bisa mendekatkan bonding ya, kedekatan orang tua sama anak gitu ya, bisa terbentuk dengan sangat baik begitu ya. Bahkan orang tua itu bisa mengetahui bakat anak dengan sangat cepat begitu ya. Ada yang mungkin telat ya mendeteksi bakat anak, tapi kalau kita setiap hari membersamai mereka, jadi kita tahu titik lebihnya di mana nih anak, kekurangannya di mana. Bahkan sejak awal orang tua bisa menyiapkan gitu mungkin ya, anak ini nih bagusnya nanti pengarahannya kemana dia gitu, dia harus ditutupi kekurangannya yang mana. Itu sih mungkin kalau sukanya. Dan saya juga suka karena dia fleksibel ya, menyesuaikan banget ya kalau homeschooling itu. Kayak ditutup, ini bukan gimana ya, kita kan bukan produk homeschooling juga ya saya, tapi saya merasakan ya gimana pas sekolah pagi-pagi itu harus cepet-cepet bangun, cepet-cepet berangkat gitu ya, pulang sudah siang-siang. Terjadi setiap ya, punya lebih fleksibel juga gitu, jadi menyesuaikan termasuk tempat ya. Kalau bosan di rumah ya udah, mau belajar di mana, di taman kota, mau ke perpustakaan, kita mau ke pasar hari ini ya, tapi itu dalam rangka belajar juga bagi dia. Itu sih mungkin sukanya ya, dari sisi waktu yang fleksibel sama positifnya untuk orang tua dan anak itu ada kedekatan ya. Nah kalau nggak sukanya ya mungkin yang pertama di pandangan miring orang sih ya mungkin ya ke homeschooling itu, karena dianggap ini masa depannya gimana anak homeschooling ini ya, mungkin itu sih ya. Nggak sukanya itu karena masih banyak menanggapi negatif gitu, tapi itu sebenarnya cukup tebal-tebal telinga aja, insya Allah lewat ya masalah seperti itu gitu ya. Nah nggak sukanya yang lain itu ya suka dukanya lah ya, karena dia sekolah sendiri gitu ya, sekolah sendiri
sekolah sendiri itu ada masa dia boring sendiri tuh, dia nggak suka gitu ya, dia bosen aja ketemunya ya tiap hari sama saya begitu ya, besok lagi sama saya begitu terus kan ya. Jadi harus ibunya nih harus benar-benar milih cara yang tepat gimana nih supaya anak ini mau bersemangat lagi begitu ya. Kadang-kadang itu dia mogok belajar, saya nggak mau belajar hari ini, sudah begitu ya, kita main aja, tapi dia nggak sadar kalau lagi main itu juga belajar begitu. Lagi main tuh dia sedang belajar gitu. Itu sih mungkin gak enak. Tetapi saya memberikan dia ruang untuk bermain dengan teman-temannya itu, jadi dia kan ikut kayak TPQ gitu ya. Nah jadi dia mungkin nggak punya teman sekolah, tapi dia punya teman di TPQ. Jadi anggapan orang yang kalau anak homeschooling itu bakal kurang gaul, nggak punya teman, nah itu sudah bisa diatasi lah gitu ya, dengan dia berteman dengan teman-teman di TPI, tetangga-tetangganya gitu. Jadi nggak akan kuper kok gitu ya, tergantung bagaimana dia dengan lingkungan yang ada sekarang. Itu sih mungkin suka-sukanya ya. Alhamdulillah ya Bunda, berarti memang pendidikan harusnya dilakukan oleh orang tua ya Bun. Nah ketika tak sanggup ini, jadi kebanyakan masyarakat tuh kan melihat homeschooling tuh ketika dimasukkan ke sekolah, tapi sekolah yang nggak sanggup baru di homeschoolingkan. Tapi kan itu kebalik ya Bun, bahwa homeschooling itu ketika ketika sekolah tak sanggup oleh orang tua baru dikesekolahkan gitu ya Bun. Jadi memang pendidikan itu tanggung jawab orang tua dan sepenuhnya harus dimanajeri gitu oleh orang tua gitu, baik dari ayahnya sebagai kepala sekolahnya, begitupun ibundanya sebagai gurunya gitu ya Bun. Alhamdulillah. Iya betul. Terima kasih banyak ya Bunda atas waktunya dan sharingnya juga, semoga bermanfaat. Saya tutup rekamannya ya Bun. Ya boleh, silahkan. Nah, alhamdulillah, wawancara saya bersama Bu Cindy telah menghasilkan banyak informasi buat kalian mengenai homeschooling. Untuk kesimpulannya, bahwa pendidikan itu memang harus dipegang dan diorganisir oleh orang tua. Selebihnya, kalau orang tua sudah tidak sanggup, baru dikesekolahkan, begitu. Bukan malah ketika sekolah tidak sanggup lagi mendidik anak mereka, kemudian orang tua menarik anaknya untuk di homeschoolingkan. Bukan seperti itu ya, tapi seperti tadi, yaitu dibalik. Ketika orang tua sudah tidak sanggup, baru disekolahkan, karena bahwa pendidikan harus dipegang penuh oleh orang tua. Karena anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.